Ini adalah video mengenai konsepsi Ikatan Mahasiswa Teknik Metalurgi Institut Teknologi Bandung yang disahkan pada rangkaian musyawarah kerja Gelanggang Aspirasi Metalurgi IMMG, yaitu pada tanggal 24 Februari sampai 8 April 2010. Falsafah dasar organisasi. Yang pertama, pengertian metalurgi. Metalurgi adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan ekstraksi logam dari bijinya, memurnikannya, dan menyiapkannya untuk penggunaan, dan termasuk proses seperti alloying, rolling, dan heat treatment, serta mempelajari struktur dari sifat logam. Kompetensi-kompetensi yang dikembangkan di dalam teknik metalurgi adalah: 1. Mampu memisahkan mineral berharga dari mineral kotor-kotornya di dalam biji hasil penambangan untuk dapat diekstraksi secara teknis dan ekonomis. Selanjutnya, mampu mengambil logam berharga dan memurnikannya menjadi logam murni. Kemudian, mampu memadukan logam dengan unsur lain, membentuk paduan logam. Selanjutnya adalah mampu melakukan pembentukan logam serta memperbaiki struktur mikropaduan logam melalui perlakuan panas untuk mendapatkan sifat-sifat yang dapat diperlukan untuk aplikasinya. Dan yang terakhir adalah mampu mendapatkan hubungan antara struktur mikro dengan sifat logam dan paduannya. Pembekalan yang dilakukan di program studi teknik metalurgi mencakup 3 hal. Yang pertama, pengolahan bahan galian. Yang kedua, metalurgi fisik. Yang ketiga, metalurgi ekstraksi. Latar belakang pendirian program studi teknik metalurgi ITB. Rencana pendirian program studi teknik metalurgi ITB telah dirintis sejak tahun 70-an oleh para dosen senior teknik pertambangan ITB. Dasar pemikiran pada saat itu adalah perlunya sebuah program studi yang memberikan kompetensi kepada lulusannya di bidang metalurgi secara utuh. Itulah sebabnya, pada tahun 70-an, kurikulum opsi metalurgi, program studi teknik pertambangan ITB, telah mengakomodasi pengertian metalurgi secara utuh, sehingga lulusannya dapat bekerja di industri yang membutuhkan kompetensi metalurgi. Pendirian program studi teknik metalurgi ITB merupakan kebutuhan, bukan saja untuk lulusannya, tetapi juga bagi pihak para pengguna atau industri. Hal yang tidak kalah pentingnya yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban ITB kepada masyarakat luas. ITB tidak menunjukkan kebenaran bahwa benar ITB meluluskan sarjana teknik metalurgi dengan kompetensi yang seharusnya serta mampu bekerja mulai dari industri pengolahan bahan tambang, ekstraksi logam hingga industri manufaktur. Sesuai dengan visi ITB yang menjadi lembaga pendidikan tinggi dan pusat pengembangan sains, teknologi, dan seni yang unggul, handal, dan bermartabat di dunia, yang bersama dengan lembaga yang terkemuka di bangsa Indonesia mengantarkan masyarakat Indonesia menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, dan sejahtera dengan visi ITB yang memandu perubahan dan perkembangan yang ada di masyarakat dengan cara menjalankan tridharma perguruan tinggi berupa pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta dijalankan dengan cara yang inovatif dan bermutu tinggi, serta tanggap terhadap perubahan global dan tantangan lokal. Maka dengan ini program studi teknik metalurgi ITB menyusun visi misinya sebagai berikut. Visi program studi teknik metalurgi ITB adalah menjadi institusi pendidikan tinggi metalurgi yang unggul di tingkat nasional dan internasional, Yang bertumpu pada hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan kegiatan pengolahan bahan galian, ekstraksi, dan rekayasa paduan logam. Misi IMMG ITB adalah 1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang metalurgi dengan mutu terbaik di tingkat nasional maupun internasional. Menghasilkan lulusan dalam bidang metalurgi yang mampu mengolah, memanfaatkan, dan mengelola sumber daya mineral secara bijaksana, efektif, dan efisien dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan serta mampu berkompetisi di tingkat nasional dan internasional. Mengembangkan pemikiran-pemikiran tentang pengolahan dan pemanfaatan sumber daya mineral, logam, dan paduan-paduannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia, serta tanggap terhadap setiap tuntutan perubahan yang berkembang di masyarakat dan industri. Konsekuensi dari visi dan misi tersebut adalah kekuatan utama dari pelaksanaan program pendidikan di program studi teknik metalurgi yang harus bertumpu dari kekuatan pendidikan dan penelitian yang menghasilkan pengembangan ilmu dan teknologi di bidang kemetalurgian.
dan kemudian akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan visi tersebut, aktivitas penelitian yang berkualitas harus mampu menjadi program utama dalam mendukung pendidikan, yaitu melalui kegiatan tugas akhir untuk mahasiswa sarjana dan penelitian tesis dan disertasi untuk mahasiswa pasca sarjana. Selanjutnya adalah identitas mahasiswa teknik metalurgi. Mahasiswa teknik metalurgi merupakan gabungan dari dua bagian, yaitu mahasiswa dan teknik metalurgi. Bagian mahasiswa merupakan sebuah peran di mana mahasiswa teknik metalurgi memiliki posisi yang sama dengan mahasiswa-mahasiswa lain di seluruh Indonesia dan mengemban tugas yang sama di masyarakat, yaitu sebagai adalah sosial kontrol. Sosial kontrol adalah peran mahasiswa dalam mengontrol keberjalanan sosial dalam masyarakat. Mahasiswa akan semakin banyak berperan apabila terjadi banyak penyimpangan sosial dalam masyarakat tersebut. Jadi secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa mahasiswa berperan dalam mengatur stabilitas sosial dalam masyarakat. Agents of Change adalah di mana mahasiswa dalam masyarakat berperan sebagai mahasiswa yang memiliki pikiran inovatif dan kreatif untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Iron Stock merupakan sebuah peran mahasiswa sebagai calon penerus dan pemimpin bangsa di masa depan. Guardian of Value adalah peran mahasiswa sebagai ujung tombak dalam menjaga dan mempertahankan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Mahasiswa teknik metalurgi tidak dapat menutup mata dengan keadaan masyarakat. Seharusnya mahasiswa teknik metalurgi bisa peka dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di masyarakat, khususnya di bidang metalurgi. Selain memiliki peran sebagai mahasiswa, mahasiswa teknik metalurgi juga berperan di bidang teknik metalurgi dan secara khusus merupakan calon metalurgis Indonesia yang bertanggung jawab atas berkembangnya dunia metalurgi di masa sekarang dan yang akan datang. Untuk itu, mahasiswa teknik metalurgi harus memposisikan diri sebagai bagian dari program studi teknik metalurgi. Implikasi dari semua peran tersebut, mahasiswa teknik metalurgi dapat bertanggung jawab untuk mendukung visi dan misi dari program studi teknik metalurgi ITB dan tetap menjalankan perannya sebagai social control, agent of change, Iron Stock, dan guardian of value demi mewujudkan Indonesia yang mandiri. Realita dan tantangan. Indonesia saat ini belum bisa mengolah hasil tambang secara utuh dan berkesinambungan. Hal ini menimbulkan kecenderungan untuk menjual hasil tambang mentah ke negara lain tanpa melakukan proses added value. Keadaan ini membuat Indonesia sulit bersaing dengan negara lain dalam bidang metalurgi. Padahal, industri metalurgi sangat berperan penting dalam kemajuan teknologi. Selain itu, terdapat kenyataan bahwa tidak ada keselarasan antara pengambil keputusan, pelaku industri metalurgi, dan peneliti dalam negeri, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang tidak tepat sasaran dan merugikan industri metalurgi di negeri ini. Dengan melihat realita-realita pada saat ini, tantangan yang akan muncul ke depannya mungkin di metalurgi adalah semakin sulitnya persaingan dalam bidang metalurgi, terutama dengan negara-negara lain. Persaingan tersebut dapat berupa ilmu dan teknologi metalurgi yang berdampak pada industri metalurgi. Selanjutnya adalah alumni yang ideal. Untuk menjawab tantangan yang akan terjadi di masa depan, seorang sarjana teknik metalurgi harus mencapai keadaan sebagai berikut. Selanjutnya, sadar dengan sifat alumni perguruan tinggi. Kemudian, sadar akan kewajibannya sebagai seorang alumni program studi teknik metalurgi. Sadar akan kewajibannya untuk menempatkan ilmu yang didapatkan di perguruan tinggi di tengah realita masyarakat. Ya, semua proses-proses tersebut akan terpenuhi apabila ada keadaan yang memadai bagi mahasiswa teknik metalurgi ITB. Proses-proses tersebut terutama adalah proses pengembangan potensi diri bagi mahasiswa metalurgi ITB. Nah, namun tidak semua proses tersebut dapat difasilitasi oleh program studi teknik metalurgi ITB. Nah, oleh karena itu dibutuhkan suatu wadah untuk menampung kebutuhan dan mengembangkan potensi mahasiswa teknik metalurgi secara komprehensif. Nah, wadah tersebut adalah suatu ikatan mahasiswa teknik metalurgi ITB atau IMMG ITB yang memiliki tujuan sebagai berikut ini. Poin A, menciptakan lingkungan yang kondusif demi mewujudkan tujuan pendidikan ITB. Menciptakan dan memelihara ikatan kekeluargaan yang erat antar mahasiswa program studi teknik metalurgi Institut Teknologi Bandung serta melangsungkan ikatan kekeluargaan yang erat setelah tamat belajar. Melaksanakan kegiatan anggota dalam bidang material maupun spiritual, menunjang kegiatan akademik anggota dan sebagai wadah pembelajaran organisasi dan penyaluran aspirasi dan kreativitas bagi anggotanya. D. Memperkenalkan program studi teknik metalurgi kepada masyarakat, serta menciptakan dan mengembangkan rasa cinta ilmu
metalurgi pada anggota khususnya dan masyarakat umumnya. Yang terakhir adalah menghasilkan alumni yang bertanggung jawab dan dapat menjawab tantangan masa depan. Kebutuhan mahasiswa teknik metalurgi. Mahasiswa sebagai insan akademis memiliki visi yang tertuang dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya sebagai insan akademis, mahasiswa membutuhkan proses untuk mengembangkan potensi diri yang komprehensif dengan himpunan sebagai salah satu wadahnya. Pengembangan potensi diri tersebut tercakup dalam hal hard skill, soft skill, dan life skill. Hard skill merupakan kemampuan di bidang keilmuan metalurgi sebagai landasan dasar dari seorang metalurgis. Hard skill mencakup kemampuan akademik dan keprofesian. Dalam hal akademik, mahasiswa memiliki kebutuhan sebagai pelajar yang harus senantiasa menuntut ilmu. Untuk menjembatani kebutuhan ini, mahasiswa menjalin hubungan vertikal dengan program studi yang berperan utama sebagai fasilitator kegiatan belajar mengajar. Dalam hal keprofesian, mahasiswa membutuhkan sebuah pembelajaran untuk mengemban perannya dalam masyarakat sebagai calon sarjana sesuai dengan latar belakang akademisnya. Soft skill merupakan kemampuan sosial yang berhubungan dengan karakter seseorang dan mengajarkan bagaimana menciptakan kepribadian seseorang. Soft skill mencakup kemampuan komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan. Life skill merupakan kemampuan yang berhubungan dengan skill hidup. Life skill dapat dipandang sebagai sisi kemanusiaan seorang mahasiswa yang tidak boleh dilupakan karena dapat menjadi bekal dalam kehidupan bermasyarakat nantinya. Konsep organisasi. Mekanisme organisasi. Dewan Perwakilan Anggota atau DPA merupakan badan legislatif YMMG ITB yang menyusun dan besar haluan kerja atau DPHK, badan pengurus dan senator YMMG. Dalam penyusunannya, DPA wajib mempertimbangkan aspirasi program pemenuhan kebutuhan seluruh anggota YMMG. DPHK tersebut kemudian diberikan kepada senator dan badan pengurus untuk direalisasikan menjadi program pemenuhan kebutuhan anggota YMMG. Badan pengurus dan senator YMMG kemudian mengajukan rencana program kerjanya kepada DPA untuk dikritisi dan diwacanakan kepada masa YMMG secara keseluruhan. DPA berwenang untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan rencana program pemenuhan kebutuhan anggota YMMG. Rencana program kerja tersebut disetujui oleh anggota, selanjutnya disahkan oleh DPA menjadi program kerja badan pengurus dan senator YMMG. Dalam pengesahannya, terdapat penjaminan oleh DPA mengenai sumber daya untuk mendukung program kerja badan pengurus dan senator YMMG. Hal ini dapat dilakukan sesuai permintaan dan kesepakatan antara badan pengurus atau senator YMMG dengan DPA. Setelah disahkan dan mendapat jaminan dari DPA, maka diharapkan program pemenuhan kebutuhan seluruh anggota YMMG dapat dilakukan secara sinergis oleh badan pengurus dan senator YMMG. Inti dari mekanisme ini adalah legitimasi DPA dan proses penjaminan untuk mengimplementasikan dan memberikan sumber daya setelah program badan pengurus dan senator YMMG disetujui oleh DPA. Berikut adalah bagian kepengurusan YMMG ITB. Yang pertama adalah rapat anggota. Rapat anggota memiliki kekuasaan tertinggi pada YMMG ITB. Selanjutnya, rapat anggota membawahi DPA, yaitu Dewan Perwakilan Anggota. DPA adalah bagian legislatif YMMG ITB. DPA membawahi senator dan badan pengurus. Badan pengurus adalah lembaga eksekutifnya. Dan senator adalah perwakilan di Kongres KM ITB dari himpunan YMMG. Dan badan pengurus dan senator saling berkoordinasi. Dan senator bertugas menyalurkan informasi dari Kongres KM ITB kepada anggota YMMG ITB. Sementara badan pengurus bertugas memberikan program kerja kepada anggota YMMG ITB. Sementara anggota dapat menyalurkan aspirasinya kepada DPA. Yaitu landasan organisasi. Landasan organisasi ini ada dua. Yang pertama kekeluargaan dan yang kedua keprofesian. Kekeluargaan sendiri yaitu kegiatan yang dilakukan oleh anggota melalui himpunan dilaksanakan dengan suasana dan semangat kekeluargaan. Poin yang kedua adalah profesian. Profesian merupakan landasan organisasi di mana anggota dapat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan metalurgi melalui sebuah himpunan. Sifat organisasi. Yang pertama, aspiratif. Himpunan dapat menjembatani dan mewadahi aspirasi dari anggota. Yang
Representatif merupakan sistem yang digunakan dalam mengambil keputusan. Tindakan dari badan kelengkapan organisasi betul-betul mencakup keinginan dari seluruh anggota di tingkatnya masing-masing. Kebijakan dan sistem perwakilan tersebut mencakup seluruh unsur secara proporsional. Berikutnya profesionalisme. Sistem yang berlaku di himpunan mengandung nilai-nilai profesionalisme dengan mengedepankan pengembangan kapabilitas, integritas, disiplin anggota, dan komitmen. Sifat selanjutnya adalah transparan. Jadi seluruh aspek dalam pengambilan keputusan dan kebijakan organisasi harus dapat diketahui oleh seluruh anggota, terbuka, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Sifat selanjutnya yaitu kreatif. Jadi himpunan sebagai penampung, penstimulus, dan mengembangkan kreativitas anggota. Demikian konsepsi IMMG ITB yang berlaku sejak tanggal 10 April 2010 dan berlaku sampai sejak tanggal yang tidak bisa ditentukan. Tapi untuk mencapai suatu keberhasilan cita-cita IMMG diperlukan peran aktif anggota, juga sikap mental kuat, serta kedisiplinan himpunan, pengurusan himpunan. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab bersama dan demi kokohnya rasa kekeluargaan IMMG, perlu peran aktif anggota untuk menyiapkan kader-kader IMMG yang nantinya hasilnya akan dinikmati secara merata dan adil oleh seluruh anggota untuk kesejahteraan lahir dan batin. Pada akhirnya hasil tersebut akan memperkuat jati diri dan kepribadian IMMG dalam suasana yang demokratis, kondusif, aman, dan damai. Hal lain yang menjadi salah satu karakter IMMG adalah kemampuan untuk beradaptasi dan terbuka pada segala perubahan yang terjadi, sehingga dapat mencapai cita-cita luhur IMMG demi Tuhan, untuk bangsa, dan alma mater. Demikian video konsepsi IMMG ITB. Terima kasih telah menyaksikan. Salam metal.